hati seorang hamba tidak akan bisa bersih dan lurus di atas keimanan yang kuat, kecuali apabila selamat dari fitnah syubhat dan syahwat. Perlu kita ketahui bersama bahwa hati yang bersih dan selamat dari fitnah, syahwat, dan syubhat merupakan sebab datangnya kebahagiaan di dunia dan akhirat. Allah Azza wa Jalla tabaraka wa ta'ala berfirman, "Yauma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim." Yaitu pada hari ketika harta dan anak-anak tidak berguna kecuali orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. As-Su'ara ayat 88-89. Dalam ayat ini Allah Azza wa Jalla tabaraka wa ta'ala mengingatkan kita bahwa di hari kiamat nanti harta benda dan anak-anak kita tidak akan berguna dan tidak akan mendatangkan kebahagiaan kecuali apabila kita bertemu Allah Azza wa Jalla tabaraka wa ta'ala dengan hati yang bersih. Nabi SAW juga menyebutkan bahwa mereka yang memiliki hati yang bersih merupakan salah satu manusia yang paling utama. Diriwayatkan dari sahabat Abdullah ibn Amr radhiyallahu anhu, ia berkata, "Qila li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ayyun nasi afdal?" Qala, "Kullu majmumin qalbi, saduqul lisan." Qalu, "Saduqul lisani na'rifu fama mahmumul qalb." Qala, "Huwa at-taqiyyu an-naqiyyu la isma fihi wala baghy wala ghil wala hasad." Ditanyakan kepada Rasulullah SAW, manusia manakah yang paling mulia? Beliau Rasulullah SAW menjawab, semua orang yang hatinya makmum. Makmum di sini maknanya adalah dibersihkan dan jujur dalam berucap. Mereka para sahabat berkata, jujur dalam berucap telah kami ketahui, tetapi apakah maksud dari hati yang makmum? Beliau menjawab, yaitu hati yang bertakwa dan bersih, tidak ada dosa, kezaliman, kedengkian, dan hasad di dalamnya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Berikut ini adalah beberapa cara yang efektif agar membantu kita dalam menyembuhkan, mengobati, dan membersihkan hati yang dipenuhi oleh penyakit syubhat dan syahwat. Untuk mengobatinya, pertama dengan rajin baca Al-Quran, menghayatinya, maknanya mempelajari kandungannya, mengamalkannya, mentadabburinya. Afala yatadabbarul Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Maka tidaklah mereka menghayati Al-Quran atau hati mereka yang terkunci. Yaitu surat Muhammad ayat 24. Tidak diragukan lagi, yaitu dengan membaca Al-Quran, mentadabburinya, mempelajarinya, mengamalkan isinya. Yang kedua, banyak berzikir kepada Allah Azza wa Jalla tabaraka ta'ala. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah dengan zikir, banyak berzikir kepada Allah menjadikan hati tentram. Allah juga memerintahkan kita untuk membanyak zikir. Ya ayyuhalladzina amanu udhkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Dan selanjutnya memperbanyak berdoa kepada Allah, memohon kepadanya agar senantiasa diberikan hati yang sehat lagi bersih. Banyak berdoa, ya muqallibal qulub, tsabit qalbi ala dinik. Ini konsep yang mengajarkan Islam, bagaimana hati kita kolbu, jangan hasad, jangan dengki, banyak berdoa. Selanjutnya menyembunyikan amal dan fokus menyendiri dalam beribadah kepada Allah. Banyak menyendiri, berkhawat kepada Allah, muhasabah, menghitung-hitung dosa yang kita kerjakan. Selanjutnya juga menjauhkan diri dari tempat-tempat maksiat, menjauhkan dari tempat-tempat fitnah yang semuanya akan merusak kolbu, dan semua itu akan mengotori hati kita. Maka itu hendaknya kita banyak mengingat diri, muhasabah, dan itu juga kunci untuk menjadikan hati kita, kolbu kita suci di depan Allah, di hadapan Allah Azza wa Jalla. Selanjutnya yang terakhir, mengagungkan syiar-syiar Allah. Wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Kata Allah berfirman, demikianlah perintah Allah, siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, sungguhnya itu termasuk dalam ketakwaan hati. Sungguh tujuan utama seorang muslim adalah ketakwaan hati kepada Allah Ta'ala, beribadah hanya kepada Allah dan bukan ke selainnya, bukan minta kepada makhluk, menggedarkan diri kita kepada makhluk. Kita selayaknya menggedarkan, merendahkan diri kita hanya kepada Allah Azza wa Jalla tabaraka wa ta'ala. Maka itu untuk melihat tindak yaitu keadaan hati kita,
ya hati seseorang yang dinilai itu adalah kolbunya, hanya Allah yang tahu. Tapi bagaimana kita membersihkannya, itu tentunya kita, yaitu dengan syariat yang Allah ajarkan kepada Rasulnya yang mulia Ar-Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah senantiasa menjaga hati kita semua dari penyakit-penyakit yang dapat merusak dan mengotorinya. Semoga Allah memberikan kita keistiqomahan berada di jalan yang benar. Amin ya rabbal alamin.